kita mau tentier manajemen keuangan. Tentier kali ini dipimpin oleh Ci Amanda. Ci Amanda, waktu dan tempat aku persilakan. Thank you, Tasya. Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalin, aku Amanda, yang hari ini akan memimpin Tentier Manajemen Keuangan. Aku langsung izin share screen ya. Udah kelihatan apa belum ya? Udah, Ci. Oke. Di Tentier Manajemen Keuangan hari ini, aku udah siapin 4 soal. Nah, 4 soal ini yang biasanya mirip-mirip sama pas buat soal UTS nanti. Nah, di soal ke-1 ini, ada diketahuin balance sheet sama income statement-nya PT Sunshine nih, cuman masih kosong. Terus, di soalnya, itu ada keterangan kalau di PT Sunshine ini, cuman punya mesin sebagai aset tetapnya, dan ada data-data lain kayak total asset turnover dan sebagainya. Kita diminta bantu pemilik perusahaan untuk melengkapi laporan keuangan, dan juga nanti terakhir kita diminta hitung berapa net profit marginnya, asset ratio-nya, sama fixed asset turnover-nya. Berarti yang pertama, kita ke balance sheet dulu nih. Kita mau lengkapin balance sheet. Kita lengkapin dari mana sih yang kira-kira udah diketahuin petunjuknya dari soal. Nah, pertama, di sini kan diketahui nih, account payable sama dengan notes payable. Berarti kita bisa isi dulu nih, account payable itu sama dengan nominalnya kayak notes payable. Berarti notes payable-nya juga 500.000. Otomatis kalau kita otomatis nih kita bisa langsung isi total current liability-nya dong. Tinggal 500.000 ditambah 500.000 juga. Account payable ditambah notes payable-nya. Terus selanjutnya kita cari dulu nih nyari current asset, total current asset lewat current ratio. Karena di soalnya kan udah diketahuin. Current ratio-nya udah diketahuin 2,5. Nah, rumus current ratio kan ini ya. Current asset dibagi current liabilities. Current ratio-nya udah diketahui nih di soal 2,5. Tinggal kita masukin. Terus current liabilities-nya diambil nominalnya dari yang tadi udah kita hitung, 1 juta. Ketemu current asset-nya hasilnya 2.500.000. Nah, baru tujuan kita nyari total current asset, biar kita bisa cari lagi nih cash, account receivable, sama inventory. Karena di soalnya, kita lihat lagi, di soalnya ada petunjuk kalau perbandingan cash, account receivable, sama inventory itu perbandingannya 10:10:5. Nah, karena total current asset tadi kita udah cari nih 2.500.000, nah kita berarti bisa cari cash-nya berapa, account receivable-nya berapa, inventory-nya berapa, pakai cara perbandingan. Pertama kita cari cash dulu. Cash perbandingannya 10 kan, tinggal 10/25. 25 ini 25 dapat dari 10 tambah 10 tambah 5, total perbandingannya, dikali sama total current asset-nya. Ketemu hasil cash-nya 1 juta. Account receivable juga sama. Account receivable perbandingannya 10 kan, berarti sama 10/25 dikali 2.500.000 hasil 1 juta. Gitu juga buat inventory. Inventory perbandingannya 5. 5/25 kali 2.500.000. Ketemu hasilnya 500.000. Dari perbandingan itu kita bisa ngisi, kita udah nemuin nih cash, account receivable, sama inventory-nya segini. Kalau di total sesuai kan dengan total current asset-nya 2.500.000. Nah, selanjutnya dari balance sheet ini kira-kira apa yang bisa kita isi. Nah, di sini udah diketahuin dari soal dari sananya nih, net machine sama akumulasi depreciation of machine. Net machine-nya berarti tinggal kita kurangin 3 juta dikurang sama 500.000. Ketemu hasilnya 2.500.000. Dari sini kita juga langsung tahu nih, berarti total asetnya berapa. Tinggal kita jumlahin total current asset sama total net machine-nya, berarti ketemu total asetnya 5 juta. Nah, terus dari sini, sebelumnya sampai sini ada yang mau nanya dulu gak? Sebelum aku lanjut.
Belum ya? Aku lanjut. Nah, kok otomatis yang iya, perbandingan itu tadi gimana ya? yang bingung di mananya? Ya, Kenapa? Ci, yang per 25-nya itu dari mana, Ci? Oh, Yang per 10 banding 10 itu. ininya kan per 25-nya. Iya, Ci, dari mana itu, Ci? Per 25 ini total dari perbandingannya 10 tambah 10 tambah 5. Oh, oke. Makasih, Ci. Iya, sama-sama. Kalau 10 banding 5-nya itu dari soalnya ya? Iya, Giovanni. Nih, ada di soalnya. Oke. Oh iya, oke. Oke, udah ya. Ada lagi? Aku lanjut ya. Tadi kan total asetnya udah ketemu nih 5 juta. Nah, sedangkan balance sheet otomatis total liability dan equity-nya juga sama, 5 juta. Karena balance sheet itu harus seimbang kan, total aset sama dengan total liability dan equity. Kalau udah, selanjutnya kita bisa cari si retained earning-nya. Retained earning kita dapat dari mana? Retained earning itu total liability dan equity yang 5 juta tadi dikurang sama total debt dikurang sama common stock-nya. Jadi ini 5 jutanya dikurang sama total debt-nya 1.100.000 dikurang sama common stock-nya 2.500.000 ketemu hasil return earning-nya itu 1.400.000. Nah, sampai sini balance sheet si PT Sunshine udah lengkap nih. Sedangkan masih ada satu laporan lagi yang harus kita lengkapin, yaitu income statement-nya. Wait. Sorry, ada beberapa orang yang belum bisa masuk. Vanit gimana ya, Vanit? Sebentar ya. Coba tanya Vanit aja. Lupa aku delete. Iya, lanjut dulu aja. Ini lanjut aja ya. Oke. Nah, tadi kan balance sheet-nya udah selesai nih. Sekarang kita lengkapin income statement-nya. Nah, pertama, kalau namanya lengkapin income statement itu pasti kita isinya harus dari atas dong berurutan karena nanti bakal diakumulasin sampai bawah. Berarti pertama kita harus cari sales-nya dulu. Nah, kira-kira kita nyari sales-nya dari mana? Nah, di soal tadi itu diketahui nih total aset turnover-nya itu 0,4. Sedangkan rumus total aset turnover itu sales per total aset. Nah, dari rumusnya ini kita bisa cari sales dan total asetnya juga kita udah tahu nih di balance sheet tadi. Berarti tinggal kita masukin aja total aset turnover-nya kan tadi diketahui 0,4 dari soal. Terus sama dengan sales dibagi total asetnya 5 juta yang tadi. Ketemu salesnya 0,4 dikali 5 juta, hasilnya 2 juta. Nah, salesnya udah ketemu 2 juta, kita cari variable cost-nya selanjutnya buat dapetin contribution margin. Nah, pertama, sebelum kita cari variable cost-nya, kita kan nggak tahu nih. Sebelum kita cari HPP, kita nggak tahu unit yang terjualnya berapa. Maka kita cari dulu nih unit yang terjualnya. Unit yang terjual itu kan sales dibagi harga jual per unit. Jadi nanti kita bisa tahu kan berapa unit yang kejual. Nah, di sini tadi sales ada diketahuin 2 juta dibagi harga jual per unit. Nah, harga jual per unitnya udah diketahuin di soal. Nih, harga jual per unit $10. Berarti dari situ kita dapat unit yang terjualnya 200.000 unit. Nah, fungsinya 200.000 unit ini itu buat nyari si variable cost-nya atau COGS-nya. Jadi 200.000 unit dikali harga variable cost. Harga variable cost-nya juga udah diketahuin di soal. Nih, variable cost per unitnya $4. Ketemu deh COGS-nya $800.000. $800.000. Ada yang mau nanya dulu sejauh ini? Lanjut ya.
Gimana sih? Wait. Bentar. 800.000. Oke. Nah, terus contribution margin didapat dari tinggal kita kurangin 2 juta. Bentar. Contribution margin tinggal kita kurangin kayak biasa. Sales dikurang sama variable cost-nya. Ketemu contribution margin-nya 1.200.000. Selanjutnya kita tinggal cari fixed cost. Nah, cara cari fixed cost-nya kita cari lewat operating profit margin. Nih, jadi kan operating profit margin itu sama kayak earning before interest dan tax. Jadi sedangkan kita kalau mau cari fixed cost-nya nggak ada petunjuk apa-apa di soal. Tapi buat cari earning before interest and tax-nya itu ada di soal. Lewat apa? Lewat operating profit margin. Di soal ada nih operating profit margin-nya udah diketahuin 40%. Lewat rumus operating profit margin, kita cari dulu berapa sih earning before interest and tax-nya. Kita masukin ke dalam rumus. Tadi kan operating profit margin-nya dari soal udah diketahuin yang 40%. Nah, sama dengan operating profits dibagi sales. Sales-nya 2 juta, ketemu operating profits-nya 800.000. Nah, karena tadi kan aku bilang operating profit sama dengan EBIT ya, atau earning before interest and tax. Kita taruh dulu nih 800.000. Udah ketemu. Nah, baru kita bisa cari fixed cost-nya didapat dari 1.200.000 kita kurangin aja sama 800.000. Jadi kita ketemu fixed cost-nya 400.000. Dapat juga earning before interest and tax-nya dari cari lewat operating profit margin tadi. Udah, tinggal kita cari interest expense-nya berapa. Selanjutnya nih, interest expense-nya juga sama lewat times interest earn. Di soalnya udah diketahui nih, clue-nya ada. Diketahuin times interest earn-nya itu 80 kali. Berarti kita masukin ke rumus kayak biasa. Rumus times interest earn itu kan operating profits dibagi interest expense. Tinggal kita masukin tadi times interest earn-nya 80 kali. Terus operating profits-nya tadi udah ketemu nih 800.000 dibagi sama interest expense. Nah, ketemu interest expense-nya 800.000 dibagi 80, hasilnya 10.000. Jadi ketemu interest expense-nya 10.000. Nah, udah ketemu, berarti kita juga langsung bisa cari earning before tax-nya berapa. Tinggal kita kurangin si EBIT dikurang sama interest expense-nya. Ketemu 790.000. Terus diketahuin tax, ada pajak. Pajaknya di soal diketahuin rate-nya itu 40%. Berarti di sini tinggal kita kaliin aja 790.000 dikali sama 40%. Hasilnya 316.000. Net income-nya tinggal kita kurangin lagi si earning before tax-nya dikurang sama pajak, dikurang tax. Hasilnya 474.000. Nah, terus kita harus lengkapin juga dividend of common stock-nya. Dividend of common stock-nya itu kita dapat dari clue di soal. Di soal itu kan ada diketahuin dividen per share-nya 0,711 dolar. Terus diketahuin juga outstanding shares of common stock-nya 200.000 lembar. Nah, dua itu dipakai buat cari dividen of common stock-nya nih. Jadi tinggal kali aja 0,711 dikali 200.000 lembar, ketemu dividen of common stock-nya 142.200.
142.200. Dapat. Tinggal sisa 1 addition to retained earning itu tinggal kita kurangin aja si net income dikurang dividend of common stock. 331.800. Sampai sini income statement-nya udah lengkap. Ada yang bingung sejauh ini buat ngisi income statement-nya? Sebelum aku lanjut. Belum ya? Oke. Nah, tadi kita nggak cuma diminta buat lengkapin laporan keuangannya aja, tapi kita juga diminta buat ngitung nih net profit margin, asset ratio, sama fixed asset turnover-nya berapa. Nah, ditanya gini kan. Nah, pertama kita disuruh cari net profit margin. Net profit margin rumusnya net income dibagi sales, jangan lupa dikali 100% karena satuan net profit margin dalam persen. Nah, kita langsung ketemu, kita masukin ya. Net income-nya kan tadi dari income statement udah dapat nih 474.000. Kita masukin ke rumus, dibagi salesnya tadi juga 2 juta dari income statement, dikali 100%, hasilnya 23,7%. Ini. Net profit marginnya udah ketemu. Terus ditanya juga asset rasionya. Asset rasio rumusnya kan cash plus account receivable dibagi current liabilities. Nah, sama diambil dari income statement. Tadi kan cash sama dari balance sheet. Cash sama account receivable-nya sama-sama 1 juta. Terus dibagi sama total current liability-nya juga 1 juta. Berarti tinggal masukin ke dalam rumus, ketemu segini. Asset ratio-nya 2. 2 juta dibagi 1 juta. Terus yang terakhir ditanya juga fixed asset turnover-nya. Rumus fixed asset turnover itu sales dibagi net fixed asset. Tinggal kita masukin tadi sales-nya dari income statement 2 juta. Terus net fixed asset-nya itu yang mesin ya. Tadi kan si soalnya bilang PT Sunshine cuma punya mesin sebagai aset tetapnya. Nah, di balance sheet juga udah kita hitung tadi net mesinnya 2.500.000. Jadi tinggal kita masukin ke sini. Net fixed asset 2.500.000, hasilnya fixed asset turnover-nya 0,8. Buat nomor 1 selesai. Sebelum lanjut nomor 2, ada yang mau nanya dulu? Atau aku kecepatan? Gimana guys? Ci, mau tanya. Iya, boleh, Jessie. Nanti yang keluar tuh laporan keuangannya cuma balance sheet sama income statement aja ya? Kalau yang kayak cash flow gitu nggak akan keluar ya kan? Oh, itu aku kurang tahu ya. Cuman kalau cash flow biasanya sih waktu tahun lalu bisa jadi kalian cuma disuruh lengkapin income statement doang, atau malah balance sheet doang, atau dua-duanya kayak gini. Biasanya sih kalau tipe soal yang kayak gini gitu ya. Cuman kalau tahun ini kan yang buat dosen, jadi aku nggak bisa mastiin banget kayak gimana gitu tipe soalnya yang keluar. Oke, Ci, thank you. Oke. Ada lagi? Ci, Ya. emangnya kita ada isi-isi ini ya, Ci, income statement. Soalnya biasa kalau kan aku BD nih, bisnis digital. Biasanya langsung kayak ngitung yang total asset turnover, current ratio gitu-gitu. Nggak pernah diajarin masuk-masukin income statement gitu, Ci. Kalau bisnis digital mungkin nggak sedalam ini sih. Ini kan nyampe ngisi-ngisi balance sheet, income statement itu lebih fokus ke yang yang manajemen. Kalau memang di bisnis digital nggak pernah nyampe sedalam ini, paling ditanyanya kayak gini langsung sih, berapa current rasionya, berapa total asset turnover-nya, terus ininya biasanya udah diketahuin, mungkin ya. Tapi aku juga nggak bisa mastiin, mungkin kayak gitu. Yang bikin soal ujiannya beda prodi kan, Ci? Aduh, aku kurang tahu deh kalau itu. Aku kurang tahu. Oke, Ci, thank you. Oke, lanjut ya.
ke soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2, ini tentang anuitas. Kenapa? Di soalnya kayak gini, Gwen akan membeli sebuah apartemen dengan 2 kamar tidur di kawasan Jakarta Utara dengan KPA atau kredit pemilikan apartemen selama 10 tahun. Apartemen tersebut dijual dengan harga 750 juta. Dan Gwen membayar lunas DP sebesar 30%. Bunga yang berlaku adalah 12% per tahun. Hitunglah besarnya angsuran yang harus dibayar oleh Gwen setiap akhir bulan. Nah, kita tulis dulu nih, biar gampang, poin-poin yang diketahuin di soal apa aja. Tadi diketahuin kan, apartemen itu dijual dengan harga 750 juta. Berarti present value annuities-nya itu 750 juta. Karena ini ditanya angsuran, berarti ini soal berkaitan dengan anuitas. Nah, diketahui nih present value annuity-nya 750 juta. Terus juga udah diketahui si Gwen itu udah bayar lunas DP 30%. Terus bunga yang berlaku 12% per annual atau per tahun. And jangka waktunya itu dia bakal lunasin selama 10 tahun. Yang ditanyanya berapa besarnya angsuran yang harus dibayar Gwen setiap akhir bulan. Nah, ini per bulan case-nya bukan per tahun ya. Jangan sampai salah. Nah, pertama, sebelum kita masukin langsung ke rumus, kita hitung dulu dong present value annuity yang udah dikurangin sama DP yang udah dibayar si Gwen. Si Gwen kan udah bayar lunas DP 30%. Kita cari dulu dong DP-nya. 750 juta dikali 30%. DP-nya berarti 225 juta. Sorry ada typo guys. 225 juta. Nah terus, present value annuity yang baru itu kita kurangin sama DP-nya. Karena kan dia udah bayar DP lunas nih. Berarti 750 juta dikurangin 225 juta. Dapat yang barunya 525 juta. Nah, baru dari sini kita udah ketemu present PFA yang baru kita bisa masukin ke rumus PMT. PMT itu angsuran. Ini kan sebenarnya rumusnya ada PFA sama dengan PMT dikali berapa-berapa gitu kan. Nah, kalau kalian mau langsung cari angsuran, rumusnya tuh kayak gini. PMT sama dengan PVA per bla bla bla, segini ya. Nah, kayak gini. Nah, terus tadi kan ditanyanya angsuran yang harus dibayar per bulan. Karena yang ditanyanya angsuran per bulan, otomatis si bunganya, R-nya ini harus kita bagi 12. Dan pangkat tahun N-nya ini harus kita kali sama 12. Artinya tuh 12 bulan. 1 tahun kan terdiri dari 12 bulan. Jadinya kalau per bulan rumusnya kayak gini. Nah, jangan lupa R-nya per 12, terus N pangkat minus N kali 12 juga, 12 bulan. Terus kita masukin yang udah diketahuin tadi ke rumusnya, kayak gini. Tadi kan present value annuity yang baru 525 juta, kita masukin. Terus 1 minus dalam kurung 1 plus R-nya itu bunganya tadi di soal juga kan 12% per tahun. Karena per tahun jadinya kita bagi 12. Terus di pangkat minus N. N-nya itu kan tadi total tahunnya 10 tahun. Dikali sama 12 bulan per 0,12 bagi 12 juga. Nah, nanti ketemu hasil PMT atau angsurannya itu sebesar 7.531.200 rupiah per bulan. Jadi karena di rumusnya tadi kita udah bagi 12 semua, jadi ini nggak usah dibagi 12 lagi, jadi langsung ketemu angsuran per bulannya segini. Ini tentang anuitas. Soal ini ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Enggak. Kalau enggak, kita bisa lanjut ke soal nomor 3 nih.
Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Nah, soal nomor 3 ini tentang aku lupa. Oke, pokoknya di soalnya diketahuin data historis closing price saham CPIN sepanjang tahun 2018 nih, dari Januari sampai Desember. Nah, dari data tersebut kita diminta buat hitung holding period rate of return, terus kita juga disuruh ngitung average monthly holding period return dan standar deviasinya. Tapi untuk periode semester kedua aja tahun 2018. Di soal kan ada nih periode semester kedua tahun 2018. Setahun kan ada 2 semester. Semester 1 Januari sampai Juni, semester 2 Juli sampai Desember. Karena ya di soal diminta periode semester kedua, jadi kita hitung, kita olah datanya tuh dari Juli sampai Desember yang semester kedua. Cuman di sini di table aku masukin Juni nih. Juni ini buat apa sih? Nanti kan kita mau ngitung holding period return. Itu kan dibutuhkan data dari 1 bulan sebelumnya. Makanya aku masukin Juni buat bantuan ngitung HPR-nya. Nah, holding period pertama kita hitung dulu nih dalam table ini. Holding period rate of return. Rumusnya itu kan tinggal kita bulan Juli atau yang bulan sekarang kita kurangin kita bagi sama price di bulan sebelumnya. Berarti kalau di sini case-nya di sini berarti Juli dibagi sama price bulan Juni dikurang 1. Hasilnya segini kan. Nah, yang untuk bulan Agustus sampai Desembernya juga sama. Caranya sama. Yang bulan saat itu dikurang bulan sebelumnya dibagi bulan sebelumnya dikurang 1. Nah, ketemu nih holding period rate of return untuk semester kedua dari bulan Juli sampai Desember segini. Nah, terus disuruh cari average monthly holding period return-nya juga. Ini aku singkat ya, AMHPR. Nih, disuruh cari AMHPR-nya juga. Nah, AMHPR-nya ini itu tuh caranya total dari atau sigma dari HPR ini dibagi sama jumlah datanya. Total dari HPR dibagi sama jumlah datanya itu ada berapa? Ini Juli ke Desember ada 6 kan jumlah datanya. Dibagi 6. Langsung ketemu average monthly holding period return-nya 0,097152. Nah. Terus kita disuruh cari standar deviasi. Nah, standar deviasi pertama kita harus cari variance-nya dulu nih. Variance-nya itu di rumusnya didapat dari ini. Variance itu dari sigma HPR min AMH PHR pangkat 2 dibagi N min 1. Nah, di table ini kita cari satu-satu dulu biar nggak pusing. Pertama kita cari HPR dikurang AMHPR-nya dulu. Tadi kan ini dikurang sama ini. Nah, selanjutnya juga gitu. Dikurang. Ci. Oh ya, kenapa? Itu di variance yang lambangnya kayak E itu maksudnya apa ya, Ci? Ini sigma artinya total. Total ke semuanya, iya. Oh, maksudnya satu-satu ditotalin gitu, Ci. Wait, nanti aku bantu jelasin pas kerjaan variance ya. Siap. Terus ini satu-satu. Wait, guys. Nah, kita udah cari nih satu-satu per bulannya HPR minus AM HPR-nya. Ini kayak salah.
Nah, udah ketemu, Ci, iya. kok minus ya, Ci? Siapa yang nanya? Saya. Oh Kok iya ya. minus? Iya dong. Kan 0,035 aja lebih kecil daripada 0,09. Ini kita tinggal Oh, kurangin aja. HPR oh, bulan itu dikurangin sama AM HPR. Bulan selanjutnya juga sama nih. oke. Bulan Agustus nih, HPR bulan Agustus dikurangin sama AM HPR-nya. Terus Oh, bulan oke. September juga sama. Ya gitu seterusnya sampai Desember, ngerti kan? Nah, udah kita udah cari masing-masing per bulannya HPR dikurang AM HPR-nya udah ketemu. Nah, sekarang tinggal kita cari yang hasil yang ini nih, hasil yang HPR minus AM HPR-nya kita pangkatin 2. Ini kita pangkat 2. Sampai bulan Desember juga sama kayak gitu. Nah, hasil yang tadi nih kan kita udah cari masing-masing per bulannya juga HPR minus AM HPR pangkat 2 sampai Desember, dari bulan Juli sampai Desember. Nah, baru di sini maksudnya tanda sigma. Rumus varians itu total dari HPR ini, total dari yang aku blok ini, HPR dikurang AM HPR pangkat 2, totalnya berapa, total semuanya, dibagi N minus 1. Jadi maksudnya sigma itu artinya total. Jadi kita kan pengen cari total dari HPR minus AM HPR pangkat 2 ini. Kalau di Excel kan tinggal sum, gini kan, totalnya ketemu 0,03784 gitu. Jadi maksudnya sigma itu artinya total keseluruhan, kalau ini dijumlah berapa, itu arti sigma. Terus kan ada sigma, terus akhirnya ada pangkat 2 ya tuh, Ci. Berarti maksudnya tuh kayak sigma kalau itu semua dipangkatin 2 gitu, Ci. Oh bukan, maksudnya itu sigma dari ini loh. Ini Oh, kan oh iya. total dari ini gitu. Oh iya benar-benar. Oke. Oke. Oke, siap. Oke. Nah, tadi kan totalnya ini kan total sigma HPR minus AM HPR pangkat 2-nya kan ini nih 0,03 bla bla bla. Nah, berarti di sini tinggal kita bagi sama N minus 1. Totalnya ini dibagi sama, ini kan N-nya jumlah datanya ada 6 kan. 6 dikurang 1, 5. Berarti tinggal kita bagi 5. Ketemu hasil variansnya 0,007568. Gitu. Udah variansi udah ketemu, otomatis kita bisa langsung cari standar deviasinya. Standar deviasi itu akar dari varians. Nah, kalau pakai Excel, tinggal kita pakai rumus ini, akar dari varians, ketemu standar deviasinya 0,086995. Gitu. Berarti nomor ini udah selesai deh. Sorry Ci, aku mau nanya Ci, untuk yang variansinya tadi N-nya belum dikurang 1 ya Ci? Apa emang kayak gitu, cuman ambil yang hijaunya doang? Variansi ini? Iya, N-nya belum dikurang 1. N-nya kan 6, dikurang 1, 5. Ini aku langsung masukin 5. Oh, oke. Iya, maksudnya gitu. Oke, Eka Riki. Udah. Berarti untuk soal ini udah selesai deh. Holding period rate of return-nya kita udah cari nih. Ini jawabannya. Terus average monthly holding period return juga udah pakai yang rumus tadi. Terus standar deviasinya juga udah kita cari ini. Berarti selesai. Ada yang mau nanya lagi buat soal nomor 3? Sebelum ke soal terakhir nomor 4. Ci, tadi N-nya dari mana, Ci? N itu jumlah data. Ini kan jumlah datanya Juli sampai Desember. Ada 6 kan? Ya kan? Oh, jadi dibaginya 6? Dibaginya 5 dong. Kan di variance N itu kan jumlah data nih. N dikurang 1. Berarti kan 6 dikurang 1. Jadi 5. Jadi dari Juli sampai Desember ya, Ci, berarti ya? Iya. Oke. Yang Juni, iya oke, sama-sama. Yang Juni jangan dimasukin ke dalam jumlah data ya guys. Ini aku masukin Juni, makanya aku bedain warnanya nih, warna merah.
karena cuman kita butuh harga bulan sebelum Juli buat ngitung HPR tadi gitu. Tapi buat ngitung variance-nya, jumlah datanya dihitungnya dari Juli sampai Desember aja, Juninya jangan dimasukin. Oke, lanjut ya. Ada lagi nggak sebelumnya yang mau nanya? Nggak ada. Aku lanjut ke nomor 4. Oke, Ci. Oke. Nah, nomor 4 ini tentang obligasi nih. Diketahui nih pada tahun 2019, perusahaan PT Kristal menerbitkan sebuah obligasi senilai 80 juta dengan tingkat kupon sebesar 8,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2023. Nah, harga pasar obligasi ini diketahui 83.500.000. Kita disuruh analisa nih, apakah obligasi ini layak dibeli jika kita pengen tingkat pengembaliannya itu sebesar 7%. Nah, kalau kita disuruh analisis apakah si obligasi ini layak dibeli atau enggak, pertama yang harus kita cari adalah berapa sih nilai si obligasi ini. Cara cari nilai obligasi itu kan ini ya, pakai rumus ini. Oh ya, sebelumnya kita tulis dulu nih biar gampang diketahuinya apa aja yang diketahui di soal. Pertama, face value atau nilai obligasinya kan 80 juta diketahui di soal. Terus juga tingkat kuponnya 8,5% per tahun. Nih, kupon interest rate-nya 8,5% per annual per tahun. Terus diketahui nih yang akan jatuh tempo pada tahun 2023. Berarti si obligasi ini jatuh temponya 4 tahun. Kan dikeluarin 2019 ke 2020 1 tahun. Terus 2020 ke 2021 1 tahun lagi. 2021 ke 2022 1 tahun lagi. Terus 2022 ke 2023 1 tahun lagi. Berarti 4 tahun. Jangan sampai 5 tahun guys, salah. Jadi 2019 jatuh temponya tahun 2023 berarti total tahun jatuh temponya itu 4 tahun gitu. Oke, terus harga pasar obligasinya juga diketahui di soal 83.500.000. Terus kita pengen tingkat pengembaliannya itu 7%. Nah, berarti dari situ kita bisa langsung cari pakai rumus ini, rumus bond valuation. Rumusnya kan VB atau nilai obligasi itu kan ini ya, kita tulis I1 per 1 ditambah tingkat pengembalian pangkat 1 terus ditambah seterusnya sampai tahun jatuh temponya kan 4, berarti sampai I4. Terus terakhir jangan lupa M atau nilai obligasinya. Nah, tinggal kita masukin semua ke dalam rumus. Nah, kayak gini. I besar itu jangan sampai kebalik sama I kecil ya guys. I besar itu kita dapetin dari 8,5% dikali sama face value atau nilai obligasinya. Hasilnya 6.800.000. Makanya itu aku tulis 6.800.000. Nah, gini. Nah, berarti I1 sampai I4 kan sama nih, 6.800.000 per 1 ditambah R-nya itu tingkat pengembalian 7%. Ini 7%-nya aku ubah ke desimal. Jadi 0,07 pangkat 1. Terus kalau yang tahun kedua, jangan lupa pangkatnya diubah jadi pangkat 2. Ini pangkat 2. Terus yang tahun ketiga sama, cuman jangan lupa juga tinggal ubah yang pangkat 3-nya. Terus tahun keempat juga sama, jangan lupa ubah pangkatnya jadi pangkat 4. Nah, yang terakhir M-nya itu, M ini face value obligasi itu atau nilai obligasi itu 80 juta dibagi 1 plus 0,07 pangkatnya pakai pangkat yang terakhir, yaitu pangkat 4. Udah dimasukin semua, hitung aja kayak biasa, ketemu nih nilai obligasinya begini. Oh, ternyata nilai obligasi si PT Kristal itu 84.064.654.654 rupiah.
segini. Kesimpulannya, kita beli atau enggak? Nah, cara kita nyimpulin apakah obligasi itu layak dibeli atau enggak, kita harus bandingin sama si harga ini, harga pasar obligasi itu. Harga, nilai valuasi ini, nilai obligasinya ini kan ternyata lebih besar dibanding harga obligasi itu di pasar. Berarti harga si obligasi ini termasuk murah atau undervalue atau murah. Kenapa murah? Aku ulangin. Ternyata nih nilai obligasi kita setelah nanti jatuh tempo 4 tahun itu lebih mahal loh daripada waktu kita beli harga obligasi yang cuma 83.500.000. Berarti termasuknya si harga obligasi ini murah atau undervalue. Maka kesimpulannya, jadi obligasi ini layak dibeli. Gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa, karena dia undervalue. Karena harga pasar obligasinya undervalue atau lebih murah dibanding nilai obligasi setelah jatuh tempo 4 tahun tadi. Selesai deh, nomor 4. Gimana, bingung nggak guys? Ci, mau nanya Ci. Boleh? Itu kan yang soal tahun-tahunan tadi tuh Ci. Itu kan Cici bilangnya 4 tahun ya Ci. Nah, kalau yang 5 tahun tuh gimana ya? Maksudku misalkan gini, kan ada kan kayak beberapa kasus, contoh dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ada yang dihitung 5 tahun, Ci. Nah, itu Cici ada contoh nggak, Ci? Maksudnya gimana tuh? Gini, kan Cici perhitungan kalau untuk obligasi, ini kan dari tahun 2019 ke 2023 itu kan 4 tahun ya? Nah, kan ada beberapa kasus juga yang dihitungnya 5 tahun, Ci. Oh. Ya, jadi 2019-nya dihitung 1 tahun full, dan 2023-nya dihitung 1 tahun full juga, Ci. Jadinya 5 tahun. Ada beberapa kasus seperti itu. Aduh, kalau aku sih waktu itu diajarinnya kayak gini ya. Jadi oke. Ya, nggak apa-apa, Ci. Tapi ada beberapa soal, seingat aku, kayak misalkan diketahui nih bulannya, bulan sama tahun dikeluarin obligasi itu. Kalau misalkan kasusnya yang 5 tahun, mungkin bisa jadi soalnya kayak gini, dikeluarinnya pas Januari tahun 2019 nih. Ya kan, otomatis dari awal tahun 2019 dong. Benar. Berarti 1 tahun itu dihitung, gitu. Berarti nyampe 2023 5 tahun kan? Iya. Cuman kalau, ya mungkin kayak gitu. Tapi kalau aku dulu, aku ingatnya kayak gini nih, jatuh temponya. Kalau misalkan kayak gini, aku ngitungnya 2019-nya nggak dihitung. Jadi langsung 2020 sampai 2023. Oke. Tapi correct me if I'm wrong ya, takut Iya, salah nggak juga nih. apa-apa, Ci. Santai. Iya gitu sih. Oke, terus aku juga mau nanya nih, kalau misalkan memang Cici tahu ya, siapa tahu. Untuk tingkat pengembalian kan di situ tulisannya sebesar 7% ya, Ci ya? Nah, itu sebenarnya untuk tingkat pengembalian itu kan sesuka hati kita kan ya, untuk menentukannya kan. Kalau kita mau 8% juga bisa, mau 100% juga bisa gitu ya, Ci ya? Oh, kalau misalkan kita yang mau beli obligasi ini berapa? Iya benar, bisa terserah. Cuman di soal ini kan jika Anda menentukan tingkat pengembaliannya sebesar 7% aja. Berarti kalau misalkan saya maunya, misalkan nih ya, misal aja, saya maunya 20%. Nah, berarti itu obligasi saya nggak masuk ya, Ci ya? Nggak masuk buat saya beli. Oh iya dong. Beda jauh banget. Iya. Gitu. Sip. Nah, Calvin ada lagi yang mau nanya? Oh ya, ada satu lagi, Ci. Oh ya, apa? Aku agak masih penasaran sih. Kan harga pasar 83.500.000 ya. Nah, nanti maksudnya setelah begini, pertanyaannya itu begini, Ci. Berarti setelah 4 tahun kemudian yang kita dapat itu sebesar 84 juta gitu, Ci. Iya, betul. Berarti kita untung 1 juta ya? Iya. Gitu. Jadi kan obligasi itu kan surat utang ya. Kita beli nih. Yeah. Kita waktu beli 83.500.000 nih, harganya segini. Iya. Tapi kan kita tadi di soal mintanya tingkat pengembaliannya cuma 7%. Iya. Setelah dihitung ke rumus, oh ternyata kalau tingkat pengembaliannya 7% itu
nanti setelah 4 tahun yang kita dapat 84 juta doang. Tapi kan tetap Oh. lebih tinggi, lebih mahal daripada waktu kita beli kan 83 Iya, juta. benar-benar. Makanya termasuknya layak dibeli gitu. Berarti selisih dari 84 juta ke 83 juta itu 7%-nya ya, Ci ya? Bisa dibilang gitu. Iya, benar. Oke, Ci. Thank you, Ci. Makasih, Ci. Oke, sama-sama Calvin. Ada lagi yang masih bingung atau mungkin tadi yang soal 1 sampai 3 aku ada kecepatan. Ini kita sampai 1.50 ya? Udah selesai dong berarti? 3 menit lagi. Yoi. Boleh. Ntar aku kirimin Excel-nya, guys. Aku kasih ke Panit ya, biar Panit yang kirimin ke kalian. Oke, sama-sama, guys. Makasih, guys. Oke, Panit. Gimana, guys? Panit udah selesai nih. Nanti ini cepet juga ya. Nanti Steven aku kirimin Excel-nya ke Panit ya, ntar di-share aja sama Panit. Oke, Tasya. Teman-teman jangan lupa buat diisi link kuesioner.